Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Presiden ke-7 Joko Widodo menilai ada agenda politik di balik tudingan ijazah palsu. Namun upayanya melaporkan para penuding ijazah palsu dinilai sebagai bentuk kriminalisasi. Polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo semakin panas. Bahkan, mantan juru bicara Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Dino Patijalal, ikut berkomentar soal perselisihan antara Joko Widodo dan Roy Suryo CS. Dalam komentarnya di akun X, Dino menyesalkan tindakan Jokowi yang memidanakan orang-orang yang vokal soal ijazahnya. Dino bilang, Jokowi sedang berupaya menakut-nakuti masyarakat. Menurutnya, kriminalisasi terhadap Roy Suryo CS memberikan kesan Jokowi sedang panik dan justru semakin menyulut tanda tanya publik. Menanggapi hal tersebut, Joko Widodo menduga ada agenda politik di balik kasus ijazahnya. Menurut Jokowi, kasus ijazah digulirkan untuk menurunkan reputasi politiknya. Jokowi menegaskan akan menunjukkannya di persidangan. Perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang buat saya biasa-biasa aja. Salah satu penuding ijazah Jokowi palsu, Rismon Sianipar menegaskan tidak terafiliasi dengan partai politik atau kekuatan politik apapun. Tujuannya bersuara soal ijazah Jokowi adalah murni kajian akademik. Jadi tidak ada motif politik apapun. Kami bertiga murni adalah pendapat akademik, analisa akademik, dan siap untuk dibantah. Sementara politikus PDI Perjuangan Arya Bima menilai seorang negarawan seharusnya sudah terbiasa diterpa isu. Menurut Arya, polemik yang ditujukan dan dialami Jokowi merupakan hal biasa di dunia politik. Isu pemakzulan, juga itu menyangkut masalah ijazah. Saya melihat itu satu hal yang biasa dalam satu dinamika politik di negeri ini. Juga dirasakan oleh PDI Perjuangan, oleh Pak Prabowo, oleh Pak SBY, oleh Pak Erlangga. Kan semua merasakan itu. Dan toh juga tidak disampaikan ke publik. Tapi rakyat membutuhkan dorongan dan semangat dari Pak Jokowi selaku negarawan, selaku orang yang pernah menjadi pemimpin Presiden Republik ini, Presiden 2 periode, Gubernur dan Wali Kota. Pak Jokowi perlu memberikan semangat pada rakyat dan bangsa ini untuk bangkit. Namun, Direktur Eksekutif Trias Politika menyebut sosok Jokowi yang terlalu kuat memang membuatnya jadi target politik. Isu ijazah dan pemakzulan Gibran menjadi cara mendelegitimasi Jokowi. Karena terlalu kuat, maka harus didelegitimasi. Oke, baik. Caranya ya tadi, dengan pemakzulan, dengan ijazah, istilah kata 2 titik kasus, rusak susu sebelanga gitu. Jadi legacy beliau ingin dihancurkan juga. Jadi orang nggak akan ingat infrastruktur, nggak akan ingat capaian kita bisa melewati pandemi. Sekarang yang orang ingat top of mind-nya adalah ijazah dan pemakzulan. Jokowi dan para penggugat ijazahnya saling lapor ke polisi dalam polemik ini. Laporan soal dugaan ijazah palsu diproses di Barreskrim Polri, sementara 5 laporan pencemaran nama baik Jokowi ditangani Polda Metro Jaya. Tim Liputan Kompas TV. Benarkah ada agenda politik mendiskreditkan Presiden ke-7 Joko Widodo dan sejauh mana dampak isu ini kepada reputasi Jokowi? Kita akan bahas bersama Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dan peneliti Laboratorium Psikologi Politik UI Wawan Kurniawan. Selamat malam Bang Doli, Mas Wawan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bang Doli. Apakah pernyataan Pak Jokowi yang menyebut bahwa ada agenda politik di balik isu ijazah Jokowi bentuk kepanikan seperti yang ditudingkan sejumlah pihak, Bang Doli?
Halo? Halo, Bang Doli, bisa dengar suara Ya, saya? ya, Nah, ya. saya ulang lagi. Apakah pernyataan Pak Jokowi yang menyebut bahwa ada agenda politik di balik tudingan ijazah, ada agenda politik ini disebut sebagai kepanikan oleh sejumlah pihak? Salah satunya Pak Dino Patijalal. Anda setuju dengan ini, Bang Doli? Ya, saya kira juga kita harus mencermatinya secara mendalam ya. Dan kita harus hati-hati gitu menanggapi soal isu yang kemudian tadinya soal ya bisa jadi ini kan soal personal ya, soal ijazah yang kemudian sekarang dibawa ke ranah publik gitu. Apalagi kalau kemudian dikaitkan dengan ada agenda-agenda politik besar gitu. Jadi saya kira kita harus betul-betul mencermati dan mendapatkan pasti itu agenda-agenda apa sebenarnya gitu. Dan kalau kita tadi bicara dua hal ya, soal isu pemakzulan dengan soal ijazah palsu, menurut saya dua hal yang juga cukup berbeda, ya kan? Kalau soal isu pemakzulan, ya tadi seperti ada yang menanggapi kalau ada aspirasi masyarakat, ya menyampaikan adanya dugaan misalnya dan keinginan untuk memakzulkan salah satu presiden dan atau wakil presiden, nah itu tentu ada mekanismenya dan sekarang sudah sampai di DPR. Tapi kalau soal ijazah ini kan itu urusan Pak Suryo dan kawan-kawan yang kemudian melakukan gugatan dan kemudian dapat ditanggapi gugatan balik. Dan itu kita serahkan saja toh masalah ini dengan masalah yang karena negara kita negara hukum, ya ada orang yang mencari aspirasi ditanggapin, ada orang yang tidak senang laporkan ke pihak yang berwenang, ke pihak berwajib, yang kemudian juga merasa tidak senang dilaporkan, melapor lagi, itu hal biasa saja menurut saya ya, diselesaikan saja dalam mekanisme hukum yang berlaku. Tapi Bang Doli melihat ada kaitan agenda politik atau tidak, dan apakah ada upaya mendiskreditkan Pak Jokowi atau tidak dengan kasus ijazah yang berlarut-larut hingga saat ini? Ya, pertama kalau kami misalnya di Partai Golkar sampai sejauh ini belum melihat ya, karena kan ukuran ada gerakan-gerakan politik itu sebenarnya kan pasti melibatkan partai politik kalau di dalam negara yang sistem politiknya seperti sistem demokrasi yang sudah kita pilih gitu. Nah sampai sejauh ini kami di Golkar sih tidak pernah no isu sama sekali bahwa ini adalah ada agenda-agenda politik ya. Kalau dalam perspektif atau kacamata kami partai politik ya yang menjadi bagian penting dalam konstelasi dan pergerakan politik di Indonesia gitu. Nah soal tadi mendiskreditkan ya ini kan sebetulnya bisa gampang bisa susah saja ya kita ya kan ini soal ijazah ya sangat personal. Kalau misalnya Pak Jokowi memang mau menyelesaikan ya masalah ini ya kan tinggal soal menunjukkan ijazahnya saja kan sebetulnya ya. Nah dan kalau soal mendiskreditkan ya belum tentu juga kalau tadi disebutkan ada yang menyampaikan bahwa ini upaya untuk melupakan jasa-jasanya Pak Jokowi yang memang saya kira bangsa kita ini juga sudah atau masyarakat kita masyarakat yang cerdas gitu ya. Mereka tahu kok mana orang yang bekerja, mana yang tidak gitu ya, mana yang berbuat yang terbaik atau tidak gitu.